Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami di lapangan, data yang kami kumpulkan pada UJK Furniture untuk mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Arya Wangsa Uzaman dengan NIM 2200522223. Selanjutnya ada saya Audia Sarwita dengan NIM 2200522018. Saya Zakiaska dengan NIM 2200522027. Baik, untuk materi awal akan saya bacakan terlebih dahulu sendiri. Yang pertama ada informasi umum perusahaan. Untuk informasi umum dari UMKM yang kami jalani ini, yaitu nama pemiliknya yaitu Suryanto Zulfaedi, nama usahanya Usaha Jasa Keluarga, alamat usahanya terletak di Jalan Delima nomor 7 Blok A, nomor 268, Desa Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan memiliki jumlah karyawan 4 orang, dan telah berdiri pada tahun 2006. Kemudian ada yang pertama adalah aliran data perusahaan. Aliran data pada UJK Furniture dapat bervariasi, tetapi cenderung memiliki kombinasi dari aliran data vertikal dan horizontal. Vertikal untuk mengelola informasi dari berbagai tingkatan manajemen, sementara horizontal untuk menghubungkan berbagai departemen atau fungsi dalam perusahaan seperti berikut. Yang pertama ada aliran data vertikal. Untuk di UJK Furniture sendiri, yaitu untuk vertikalnya, owner memerintahkan bagian produksi untuk membuat laporan persediaan bahan baku. Terus yang kedua, owner menginstruksikan karyawan bagian toko untuk mengumpulkan seluruh transaksi atau faktur penjualan dalam sebulan. Kemudian yang ketiga, karyawan pada bagian toko maupun bagian produksi melaporkan hasil laporan kepada owner atau pemilik usaha. Kemudian ada aliran data horizontalnya. Untuk bagian aliran data horizontal yang pertama yaitu bagian produksi berkoordinasi kepada bagian toko untuk pembuatan barang yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian bagian toko berkoordinasi dengan bagian pengiriman terkait barang yang sudah selesai dan siap untuk dikirimkan kepada pelanggan. Kemudian ada data informasi dalam UJK Furniture. Yang pertama adalah data. Data dalam usaha furniture dapat mencakup mengenai stok barang, ketersediaan, dan pergerakan produk dalam gudang. Data penjualan harian, mingguan, atau bulanan mencakup produk yang terjual, harga, dan pelanggan yang terlibat. Data-data tersebut merupakan data yang mentah dari lapangan dan karyawan nantinya akan diserahkan kepada pemilik atau owner yang dijadikan bahan laporan informasi. Kemudian ada yang kedua itu informasi. Informasi sendiri merupakan data-data yang sudah diolah, yang sudah dikumpulkan di awal tadi untuk menjadi suatu laporan untuk sang pemilik atau owner. Informasi-informasi yang terlibat di dalam UJK Furniture, laporan keuangan bulanan berisi seperti laporan laba rugi dan laporan arus kas yang memberikan gambaran kinerja keuangan UKM. Dan kemudian laporan transaksi yang telah terjadi berisi seperti penjualan barang, pembelian bahan baku, dan pengeluaran. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup sistem informasinya. Untuk di UJK Furniture, yaitu yang pertama ada pencatatan penjualan. Sistem ini mencatat setiap kali penjualan pada barang furniture dalam konteks harga dan jumlah yang terjual. Kemudian yang kedua adalah pembelian bahan baku. Sistem ini akan mencatat setiap kali ada pembelian bahan baku seperti kayu dan triplek yang akan menjadi inventaris usaha atau persediaan. Kemudian yang ketiga adalah manajemen persediaan. Pada manajemen persediaan akan memantau stok dan mengelola stok barang, termasuk perubahan dalam jumlah persediaan. Yang keempat, pelaporan keuangan. Sistem ini mencatat dan menyajikan informasi yang berisi laporan keuangan per bulan. Kemudian yang kelima, pengelolaan pelanggan dan penjualan. Melibatkan informasi pelanggan, riwayat transaksi penjualan, dan analisis kinerja penjualan untuk membantu strategi pemasaran. Oke, next.
Oke, selanjutnya akan saya jelaskan untuk model umum ruang lingkup sistem informasi akuntansinya. Yang pertama ada pada bagian pelanggan. Pada bagian pelanggan melakukan pesanan produk ke UJK Furniture, terus melakukan pembayaran dan UJK Furniture memberikan faktur dan produk barang jadi kepada pelanggan. Kemudian yang kedua ada pemasok. Pemasok akan menerima pesanan bahan baku dari UJK Furniture dan kemudian pemasok akan memberikan bahan baku dan faktur pembayaran bahan baku. Kemudian ada karyawan. Karyawan memberikan meminta gaji atau upah dan memberikan tenaganya untuk UJK Furniture. Kemudian ada owner. Owner owner ke dalam UJK Furniture akan menginvestasikan untuk usaha dan dari UKM tersebut akan memberikan laporan keuangan kepada pemilik. Oke, selanjutnya ada peran akuntan. 1. Pengguna. Akuntan bertanggung jawab untuk memasukkan dan mengelola data keuangan ke dalam sistem termasuk mencatat transaksi harian, memperbarui catatan stok, dan melacak arus kas pada usaha. Kemudian ada auditor. Auditor mengaudit laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengguna untuk memastikan bahwa laporan tersebut mencerminkan secara akurat posisi keuangan, hasil penjualan, dan arus kas usaha. Yang ketiga, tim pengembangan sistem. Tim pengembangan sistem akuntan membantu dalam menganalisis kebutuhan bisnis usaha terkait dengan informasi keuangan dan akuntansi, memahami proses bisnis yang telah ada, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang spesifik. Untuk peran akuntan ini sebenarnya belum ada di UKM tersebut, tapi ini seandainya saja jika digunakan peran akuntan seperti pengguna auditor dan tim pengembangan sistem untuk UKM kami tersebut. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, kekuatannya adalah lokasi UJK Furniture terletak pada tempat yang strategis, yaitu terletak pada Pasar Belimbing, yang di mana orang pasti banyak lewat dan dapat menguntungkan untuk mencari konsumen. Yang kedua, ada di UJK Furniture itu barang yang ingin dibeli atau dipesan bisa sesuai request atau sesuai keinginan pembeli atau permintaan pelanggan. Yang ketiga, barang yang dijual pun merupakan barang yang dihasilkan atau diproduksi sendiri. Yang keempat, bahan baku yang digunakan pun menggunakan bahan baku yang berkualitas seperti contohnya kayu jati. Terus kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, keterbatasan skala produksi yang lebih kecil karena dibutuhkannya SDM yang lebih besar. Yang kedua, tingkat persediaan yang tinggi untuk berbagai produk dan variasi yang dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi. Oke, selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama, dapat berkembang dengan dibukanya pasar online yang akan dapat meningkatkan konsumen pembeli. Yang kedua, membuat inovasi baru yang memungkinkan konsumen untuk memilih desain, ukuran, dan bahan baku sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang ketiga, adanya kemungkinan ekspansi ke pasar ekspor dan kemitraan distributor untuk memperluas jangkauan ke pasar luar negeri. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman yang dimiliki untuk UKM UJK Furniture sendiri adalah yang pertama terdapat banyaknya pesaing usaha furniture, yang keempat tren pasar yang dapat berubah-ubah dengan sesuai zaman dan permintaan pasar. Yang ketiga yang terakhir kenaikan biaya bahan baku pada kayu. Oke, selanjutnya ada pengaruh lingkungan usaha. Pengaruh lingkungan usaha terhadap manufaktur dapat dilihat berbagai perspektif termasuk teknis, sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama ada teknis. Perkembangan teknologi membuat perusahaan furniture untuk menciptakan produk-produk yang lebih inovatif dan menarik. Lalu, membuat mesin produksi dan peralatan dapat meningkatkan efisiensi dalam proses produksi furniture, seperti menggunakan CNC, komputer numerical control untuk memotong, membentuk, dan membuat bagian-bagian furniture dengan presisi tinggi yang dapat mengurangi waktu dan biaya produksi. Kemudian yang kedua ada sosial. Yang pertama dibagi dua. Yang pertama, tren gaya hidup mempengaruhi permintaan dan preferensi konsumen terhadap furniture. Misalnya, jika ada pergeseran menuju gaya hidup yang lebih minimalis atau berkelanjutan, maka permintaan untuk furniture yang bersih, fungsional, dan terbuat dari bahan yang ramah lingkungan mungkin akan meningkat.
Yang kedua ada demografi. Demografi membuat pertumbuhan populasi, struktur usia, dan urbanisasi dapat mempengaruhi pasar untuk furniture. Misalnya, kota-kota yang berkembang pesat mungkin menawarkan peluang pasar yang lebih besar untuk furniture. Sementara perubahan demografis seperti penuaan populasi dapat menciptakan permintaan untuk produk yang lebih ergonomis dan mudah diakses. Oke, selanjutnya ada bagian ekonomi. Untuk bagian ekonomi juga dibagi dua, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran memengaruhi daya beli konsumen. Pertumbuhan ekonomi yang stabil cenderung meningkatkan pengeluaran konsumen untuk barang-barang rumah tangga termasuk furniture. Yang kedua, biaya bahan baku seperti kayu, logam, atau kain juga dapat mempengaruhi oleh faktor ekonomi seperti penawaran dan permintaan global, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan perubahan kebijakan perdagangan internasional. Yang keempat, yang keempat ada politik, yaitu kebijakan perdagangan internasional, termasuk tarif impor dan ekspor, dapat mempengaruhi biaya bahan baku dan persaingan di pasar furniture. Perubahan dalam kebijakan perdagangan bisa membuka atau membatasi akses pasar untuk perusahaan furniture. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Auries. Kepada Auries dipersilakan. Baik, selanjutnya ada transaksi keuangan dan non-keuangan. Yang pertama ada transaksi keuangan. Yang pertama, pembelian bahan baku seperti kayu, triplek, dan lainnya untuk proses produksi. Yang kedua, pembayaran gaji atau upah karyawan. Yang ketiga, pembayaran utilitas seperti listrik, air untuk kegiatan produksi. Yang keempat, ada penjualan produk kepada pelanggan secara tunai. Yang kelima, pembayaran pajak. Yang keenam, pembelian mesin untuk kegiatan produksi. Lalu yang kedua, transaksi non-keuangan. Yang pertama, mencatat pesanan pelanggan. Yang kedua, aktivitas pemasaran dan promosi seperti pengembangan strategi pemasaran, merancang materi promosi. Yang ketiga, penjualan produk secara kredit ke pelanggan. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada sistem pemrosesan perusahaan. UJK Furnitur merupakan sistem pemrosesan secara manual. Sistem pemrosesan secara manual mengacu pada metode pengolahan data dan informasi yang dilakukan oleh manusia tanpa menggunakan bantuan teknologi komputer atau otomatisasi. Dalam sistem ini, semua proses pencatatan dan manipulasi data dilakukan secara langsung oleh manusia dengan menggunakan alat tulis, formulir kertas, atau peralatan manual lainnya. Pemrosesan manual dapat mencakup berbagai prosedur dan kegiatan, termasuk pencatatan transaksi keuangan, pengelolaan pemesanan pelanggan, pengelolaan inventaris, dan berbagai tugas administratif lainnya. Siklus pemrosesan transaksi dalam UJK Furnitur secara manual melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan secara manual untuk mencatat, memproses, dan mengelola transaksi bisnis. Selanjutnya ada siklus pemrosesan transaksi secara manual dalam usaha furnitur. Yang pertama ada pencatatan transaksi. Transaksi bisnis seperti penjualan barang, pembelian bahan baku, dan pembayaran secara manual dalam buku besar atau buku harian menggunakan pen dan kertas. Informasi yang dicatat mencakup tanggal transaksi, deskripsi, jumlah yang terlibat, dan akun yang terpengaruh. Yang kedua ada verifikasi transaksi. Setelah transaksi dicatat, mereka diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang dicatat ini dapat melibatkan pemeriksaan ulang dokumen pendukung seperti faktur, kwitansi, atau pemesanan pembelian. Yang ketiga ada pemesanan. Jika ada pemesanan pelanggan baru, staf mungkin menerima pemesanan melalui telepon atau langsung dari pelanggan. Pemesanan tersebut kemudian diambil dan diproses secara manual, termasuk mengatur pengiriman dan pengambilan oleh pelanggan. Yang keempat ada manajemen persediaan. Persediaan bahan yang diawas secara manual dengan melakukan perhitungan fisik secara berkala. Staf mungkin melakukan inventarisasi barang dengan menghitung jumlah barang yang tersedia di gudang atau toko secara langsung dan mencatatnya dalam catatan
inventaris. Yang kelima ada pembayaran dan penerimaan pembayaran. Transaksi pembayaran dilakukan secara manual, baik oleh pelanggan yang membayar langsung di toko atau melalui transfer bank. Setelah pembayaran diterima, kwitansi atau faktur pembayaran dapat diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi. Yang keenam, pengelolaan keuangan. Informasi keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, atau arus kas disusun dan dianalisis secara manual dengan mengumpulkan data dan dari berbagai sumber dan menghitung angka-angka yang diperlukan menggunakan kalkulator atau lembar kerja. Selanjutnya. Selanjutnya ada diagram konteks. Berikut adalah konteks diagram UJK Furnitur. Yang pertama ada bagian produksi. Pada bagian produksi ini barang jadi diberikan kepada sistem informasi penjualan pada UJK Furnitur. Lalu UJK Furnitur memberikan desain produk dan data pemesanannya. Lalu ada pelanggan. Sistem informasi penjualan UJK Furnitur memberikan faktur penjualan kepada pelanggan, lalu pelanggan memberikan pemesanan produk dan uang muka kepada UJK Furnitur. Lalu ada owner atau administrasi. UJK Furnitur memberikan laporan data penjualan dan laporan stok bahan baku kepada owner. Selanjutnya, UJK Furnitur memberikan bahan baku kepada pemasok. Selanjutnya, bagian pengiriman. Bagian pengiriman memberikan tanda terima pesanan kepada UJK Furnitur, lalu UJK Furnitur memberikan barang jadi dan surat tagihan kepada bagian pengiriman. Selanjutnya ada DVD. Berikut adalah DVD UJK Furnitur. Yang pertama ada pelanggan. Pelanggan membuat pesanan kepada pemesanan kepada penerima pesanan, lalu membuat detail produknya. Setelah membuat detail produknya, yang ketiga membuat produksi barang, lalu yang keempat pengecekan detail pada barang, yang kelima ada pengiriman barang, lalu yang keenam ada pembayaran pemesanan. Setelah itu diberikan kepada pemilik. Selanjutnya. Entity Relationship Diagram. Yang pertama ada nomor pesanan. Yang pertama ada pelanggan. Pada pelanggan ini ada nomor pesanan, nama pelanggan, nomor HP pelanggan, dan alamat pelanggan. Selanjutnya pesanan, ada tanggal pemesanan, detail dari produk. Selanjutnya ada produk, ada deskripsi produk, dan nama produk. Selanjutnya pada pemasok atau supplier, yang pertama ada nama toko, alamat toko, nomor HP, dan harga bahan baku. Selanjutnya pada laporan penjualan ada transaksi penjualan dan data transaksi. Berikutnya ada flowchart siklus pendapatan. Yang pertama ada pelanggan. Dimulai dan melakukan pemesanan, selanjutnya menentukan desain pada produk, yang selanjutnya menyetujui desain produk. Setelah menyetujui desain produk, membuat dokumen pemesanan, lalu membuat pesanan pelanggan. Pada sistem produksinya, pada bagian produksinya ada pemesanan pelanggan, proses produksi, dan menyerahkan produk kepada pelanggan. Selanjutnya ada surat tagihan dan bukti pembayaran. Setelah itu menerima produknya. Selanjutnya flowchart siklus pengeluaran. Yang pertama ada pemilik, dimulai setelah memesan bahan baku. Selanjutnya pada supplier menyiapkan pemesanan bahan baku, lalu faktur pemesanan.
Selanjutnya pada kurir, faktur pemesanan, lalu melakukan pengiriman bahan baku. Lalu setelah itu membuat pengiriman. Setelah itu bukti pengiriman diberikan dan melakukan pembayaran dan diberikan bukti pembayaran. Pada supplier memberikan bukti pembayaran setelah itu selesai. Flowchart siklus produksi. Yang pertama ada kasir ADM, dimulai membuat desain pelanggan, lalu pesanan pelanggan. Pada bagian pemotongan ada pesanan pelanggan, lalu pemilihan bahan baku, setelah itu pemotongan bahan baku, dan selanjutnya ada amplas kayu dan menyusun kerangka. Pada bagian perakitan ada menyusun kerangka, selanjutnya ada melakukan perakitan, setelah itu produk setengah jadi. Pada bagian finishing ada produk setengah jadi, setelah itu pengecekan, selanjutnya uji kelayakan produk dan menjadi produk jadi. Selanjutnya ada pengiriman, pengiriman produk dan dilakukan pengiriman. Selesai. Sistem flowchart. Pada pelanggan, dimulai pada sistem pelanggan dimulai, selanjutnya melakukan pada bagian kasir ADM yang pertama membuat dokumen pemesanan, lalu pesanan pelanggan. Pada produksi, pemesanan pelanggan, lalu proses produksi dan menyerahkan produk. Pada pengiriman, yang pertama ada menerima produk, lalu pemeriksaan produk, selanjutnya ada pengemasan produk dan mengirimkan produk. Kepada owner, membuat laporan penjualan, lalu pemesanan bahan baku, dan menerima bahan baku. Pada pemasok, menyiapkan pemesanan, lalu faktur penjualan, lalu diberikan bukti pembayaran dan selesai. Selanjutnya ada kebutuhan data perusahaan dan database DBMS di perusahaan serta risiko-risiko perusahaan yang menggunakan sistem manual. Kebutuhan data perusahaan pada UKM UJK Furnitur adalah sebagai berikut. Yang pertama, data pelanggan. Informasi tentang pelanggan termasuk nama, alamat, kontak, preferensi, produk, riwayat, dan pembelian dari perilaku pembelian. Yang kedua ada data produksi, data produk, informasi detail tentang produk furnitur seperti jenis ukuran, bahan, warna, harga, dan status inventaris. Yang ketiga ada data inventaris, informasi tentang persediaan bahan jadi dari bahan baku termasuk jumlah, lokasi penyimpanan, dan status ketersediaan. Yang keempat ada data produksi, informasi tentang proses produksi, waktu yang diperlukan untuk membuat setiap produk, biaya produksi, dan efisienal produk. Yang kelima ada data keuangan, informasi keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, pembayaran piutang, pembayaran hutang dari analisis biaya. Yang keenam ada data penjualan, informasi tentang penjualan termasuk jumlah penjualan, harga penjualan, kuartal terbaik untuk penjualan dan tren penjualan. Yang ketujuh ada data persediaan untuk memastikan keakuratan data persediaan yang masih tersedia untuk proses produksi nantinya yang akan digunakan oleh tim produksi. Yang kedelapan ada laporan keuangan untuk melakukan kemampuan yang dimiliki oleh UJK Furnitur, apakah usaha tersebut memperoleh keuntungan atas penjualan yang dilakukannya.
risiko. Berikutnya ada kebutuhan data perusahaan dan database DBMS di perusahaan serta risiko-risiko perusahaan yang menggunakan sistem manual. Yang pertama ada manajemen pesanan dan penjualan. Dengan menggunakan DBMS untuk UJK Furnitur dapat mengelola pesanan pelanggan dengan lebih baik, termasuk pemrosesan pesanan, pengiriman barang, dan penagihan. Ini membantu meningkatkan layanan pelanggan dan mengoptimalkan proses penjualan. Yang kedua ada manajemen produksi dan operasi. DBMS dapat digunakan untuk mengolah proses produksi dan operasi sehari-hari UJK Furnitur. Ini termasuk pemantauan jadwal produksi, pengolahan tersedia, dan pemeliharaan peralatan yang semuanya berkontribusi pada efisiensi operasional. Yang ketiga ada manajemen produksi dan operasi. DBMS dapat digunakan untuk menggunakan proses produksi dan operasi sehari-hari perusahaan furnitur. Ini termasuk pemantauan jadwal produksi, pengelolaan persediaan, dan pemeliharaan peralatan yang semuanya berkontribusi pada efisiensi operasional. Selanjutnya ada manajemen of inventaris. UJK Furnitur seringkali memiliki banyak jenis produk dan bahan baku yang perlu dikelola. DBMS memungkinkan perusahaan untuk melacak inventaris dengan lebih efisiensi, termasuk pemantauan stok, pengelolaan pemesanan bahan baku, dan pemantauan kebutuhan produksi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki Haska. Kepada Zaki Haska dipersilakan. Kebutuhan data perusahaan dan database DBMS di perusahaan serta risiko-risiko perusahaan yang menggunakan sistem manual. Risiko-risiko yang mungkin mengiringi pada UJK Furniture yang menggunakan sistem manual antara lain: yang pertama, keterlambatan dalam pelaporan. Proses manual cenderung memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan sistem otomatis yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan ke manajemen atau pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, ketidakakuratan data. Tanpa otomatisasi, ada risiko bahwa data tercatat tidak selalu akurat atau lengkap, karena tergantung pada kepatuhan dan kecermatan petugas yang melakukan entry data. Yang ketiga, kesulitan dalam pelacakan. Sistem manual mungkin menyulitkan dalam pelacakan informasi seperti status pesanan, inventaris, atau riwayat transaksi karena dokumen yang disimpan secara fisik dan tidak terstruktur. Yang keempat, ketergantungan pada karyawan tertentu. Jika proses manual terlalu bergantung pada pengetahuan dan keterampilan karyawan tertentu, perusahaan dapat menghadapi risiko jika karyawan tersebut meninggalkan perusahaan atau tidak tersedia karena alasan lain. Yang kelima, rentan terhadap kehilangan data. Dokumen fisik atau catatan manual rentan terhadap kerusakan, pencurian, atau kehilangan yang dapat mengakibatkan kehilangan data yang penting dan sulit dipulihkan. Yang keenam, biaya operasional yang lebih tinggi. Proses manual dapat melakukan waktu dan sumber daya yang signifikan, sehingga dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan secara keseluruhan. Menjelaskan mengenai etika kecurangan dan pengendalian internal secara umum pada perusahaan baik lingkungan maupun komputerisasi. Yang pertama ada etika. Etika dalam pemrosesan data manual mengacu pada kewajiban perusahaan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keakuratan data yang mereka tangani. Ini termasuk kewajiban untuk melindungi informasi sensitif pelanggan seperti informasi pembayaran atau data pribadi dan menggunakan informasi tersebut hanya untuk tujuan yang telah diizinkan. Yang kedua, kecurangan. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dalam lingkungan pemrosesan data manual, misalnya manipulasi catatan penjualan atau pengeluaran, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan posisi untuk keuntungan pribadi. Penting untuk memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan etika bisnis dan tindakan yang dilarang, serta melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin untuk mencegah mendeteksi kecurangan.
Yang ketiga, pengendalian internal. Pengendalian internal adalah serangkaian prosedur dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mencegah atau mendeteksi kesalahan atau kecurangan dalam lingkungan pemrosesan data manual di perusahaan furniture. Pengendalian internal dapat mencakup, yaitu yang pertama, penugasan tugas dengan jelas, pemisahan tanggung jawab untuk menghindari konflik kepentingan. Yang kedua, pembatasan akses terhadap informasi sensitif hanya kepada mereka yang membutuhkan untuk pekerjaan mereka. Yang ketiga, pemeriksaan dan reconciling rutin terhadap catatan keuangan dan persediaan untuk memastikan keakuratan dan integritasnya. Yang keempat, pelatihan karyawan tentang etika bisnis, kebijakan perusahaan, dan tanda-tanda kecurangan yang mungkin terjadi. Jenis ancaman dan risiko yang dapat diidentifikasi pada perusahaan. Yang pertama, persaingan. Industri furniture seringkali sangat kompetitif dengan banyak pesaing baik lokal maupun internasional. Pesaing harga desain dan kualitas dapat menjadi ancaman serius bagi perusahaan furniture, terutama yang beroperasi di pasar yang ramai. Kedua, perubahan tren dan selera. Tren mode dan selera konsumen dapat berubah dengan cepat, yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk tersebut. Perusahaan harus selalu mengikuti tren dan adaptasi untuk tetap relevan di pasar. Biaya bahan baku. Fluktuasi harga bahan baku seperti kayu, logam, atau kain dapat berdampak langsung pada biaya produksi furniture. Kenaikan tiba-tiba dalam harga bahan baku dapat mengurangi margin keuntungan usaha. Yang keempat, karyawan. Ancaman yang mungkin timbul dari karyawan termasuk kecurangan, pencurian data, atau konflik tenaga kerja yang dapat mengganggu operasi perusahaan dan reputasi merek. Tahapan siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Berikut adalah tahapan siklus pelaporan keuangan dan buku besar yang akan diterapkan di UJK Furniture. Yang pertama ada bukti transaksi dan transaksinya, lalu membuat pencatatan siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi. Setelah itu jurnal dan buku besar, lalu melakukan penyesuaian dan membuat neraca saldo. Setelah neraca saldo dibuatlah laporan keuangan, membuat jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Mengidentifikasi bagian-bagian yang terlibat. Yang pertama ada owner. Owner dari UMKM ini memiliki tugas dan peran yang sangat penting bagi UMKM tersebut. Peran atau tugas yang dimiliki dari hampir semua aspek operasional dan strategis yang meliputi dari pengawasan produksi, menyetujui pesanan pelanggan, dan memverifikasi penggajian karyawan. Yang kedua, administrasi atau kasir. Bagian administrasi meliputi tugas dalam manajemen arus kas, pencatatan transaksi, membayar gaji karyawan. Yang ketiga, akuntan. Bagi akuntan memiliki tugas untuk membuat atau menyusun laporan keuangan dan melakukan analisis keuangan. Mengidentifikasi dokumen input maupun output yang digunakan. Dokumen input. Yang pertama, faktur pembelian perabot digunakan untuk mencatat pembelian perabot dari pemasok. Yang kedua, kwitansi pembayaran digunakan untuk mencatat pembayaran kepada pemasok. Yang ketiga, faktur penjualan perabot digunakan untuk mencatat penjualan perabot kepada pelanggan. Yang keempat, bukti penerimaan kas digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari penjualan perabot. Yang kelima, bukti pengeluaran kas digunakan untuk mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran biaya operasional dan lainnya. Lalu dokumen output. Yang pertama adalah laba rugi, menunjukkan pendapatan dan biaya selama periode tertentu termasuk laba atau rugi. Yang kedua neraca, menunjukkan aset kewajiban dan ekuitas perusahaan pada suatu titik tertentu. Flowchart siklus pelaporan keuangan dan buku besar. Yang pertama ada bagian kasir, mencatat transaksi dan membuat bukti transaksi, lalu diberikan kepada akuntan. Akuntan membuat laporan keuangan. Setelah akuntan membuat laporan keuangan, diberikan kepada pemilik. Slide selanjutnya.
Risiko dan ancaman yang mungkin terjadi dan merekomendasikan pengendalian internal umum yang diterapkan. Risiko dan ancaman yang mungkin terjadi dalam pelaporan keuangan dalam UJK Furniture. Yang pertama, kesalahan dalam penginputan data atau interpretasi informasi keuangan dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam laporan keuangan. Yang kedua, kecurangan seperti tindakan penyalahgunaan kepercayaan seperti manipulasi data atau pencurian aset dapat merugikan perusahaan dan menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan. Yang ketiga, ketidakpatuhan hukum dan regulasi. Pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi atau regulasi keuangan yang dapat mengakibatkan sanksi hukum dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Untuk mengatasi risiko dan ancaman tersebut, perusahaan dapat menerapkan pengendalian internal yang kuat. Berikut ada beberapa pengendalian internal umum yang direkomendasikan. Yang pertama, pemisahan tugas. Menerapkan pemisahan tugas antara fungsi keuangan seperti pencatatan transaksi, persetujuan pembayaran, dan rekonsiliasi bank untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, verifikasi dan rekonsiliasi berkala. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi berkala terhadap transaksi keuangan dan laporan akuntansi untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan. Yang ketiga, akses terbatas. Memberlakukan kontrol akses terhadap sistem informasi keuangan dan data sensitif agar dapat diakses oleh individu yang berwenang. Yang keempat, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan dan prosedur keuangan perusahaan, serta memberikan pemahaman tentang pentingnya etika dan kepatuhan. Yang kelima, audit internal. Melakukan audit internal secara teratur untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, mendeteksi kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Yang keenam, kebijakan dan prosedur yang jelas. Membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, dan pengendalian internal, serta memastikan bahwa semua karyawan memahaminya dan mengikuti. Visi misi UJK Furniture. Visi menjadi sebuah unit usaha yang mampu bersaing melalui produk yang berkualitas dan kepuasan pelanggan serta membantu pelanggan menengah ke bawah mewujudkan impian untuk mendapatkan furniture terbaik. Misinya yang pertama, menjamin kualitas produk dengan menggunakan bahan baku berkualitas tinggi. Yang kedua, terus berinovasi dalam desain teknologi dan proses produksi. Yang ketiga, mencapai mengutamakan kepuasan konsumen. Yang keempat, memberikan pelayanan terbaik. Yang kelima, membantu masyarakat menengah ke bawah secara kredit. Produk dari UJK Furniture yang diproduksinya ada rak buku, lemari 2 pintu, lemari 3 pintu, meja makan, meja rias, buffet TV, tempat tidur, meja tamu, dan divan. Yang non-produksi ada rak piring, kursi tamu, kulkas, mesin cuci, dan spring bed. Jenis usaha yang dikelola. Usaha jasa keluarga adalah usaha manufaktur yang bergerak di bidang furniture yang menghasilkan produk ramahan yang berkualitas dengan nilai tinggi. Usaha furniture menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan karena target market usaha furniture tidak akan pernah ada habisnya. Selain laku di pasar lokal, furniture juga laris di pasar mancanegara dan tentunya ini menjadi hal yang sangat menggoda bagi para pemilik usaha furniture. Dalam pengelolaan data UJK Furniture, informasi dicatat di atas kertas, kemudian diinput secara manual ke dalam screenshot atau database. Begitu juga dengan sistem pembayaran secara manual, di mana transaksi dicatat dan diproses oleh manusia tanpa perangkat lunak atau perangkat otomatis. Berikut adalah dokumentasi dari kami.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 17. Maaf jika ada salah kata atau ada salah penyampaian maupun salah kami mengucapkan sesuatu atau tentang flowchart, karena kami hanya manusia biasa, mahasiswa biasa yang masih belajar dan tidak terlalu sempurna. Dan kami akhiri dan kami ucapkan terima kasih kepada Bu Isani dan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.